Pak Idham Khalid tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU tahun 1984 di situ Bondo. Tapi begitu beliau datang di acara pembukaan, aplaus kepada beliau itu luar biasa. Karena itu sumbu itu bertemu antara kemauan pemerintah yang ingin menjauhkan NU dari politik dan bertemu dengan keinginan intern NU yang tidak mau menjadikan kembali Pak Idham menjadi ketua umum. Anehnya sekarang baru mau jadi calon saja di tahun 2026 sudah didengung-dengungkan si ini didukung si ini didukung di sini. Jadi kalau konsep administrasinya bernama Digdaya, pengelola administrasinya turun ke digdayaannya. Kan? Ya, ini kalau nggak ditutup nggak selesai ini ya kan, gitu ya. Iya. Ya, ada kisah begini. Tahun 1982, Rois Am Kiai Haji Bisri Sansuri itu wafat menjelang pemilu pasca pemilu 1982. Berkumpullah para ulama di Kaliurang untuk mengganti siapa Rois Am. Waktu itu wakil Rois Amnya Profesor Dr. Kiai Anwar Musadat yang secara organisatoris itu berhak menggantikan Rois Am. Tapi perkumpulan atau pertemuan ulama di Kaliurang itu tidak menjadikan Profesor Anwar Musadat sebagai Rois Am, walaupun sudah menjadi wakil Rois Am. Dicarilah berbagai alasan supaya beliau tidak jadi. Ternyata ada alasan terselubung yang ini susah diverifikasinya. Itu begini, kenapa Pak Anwar Musadat tidak jadi? Karena Rois Am itu tidak boleh orang yang makan gaji. Nah, saat itu beliau PNS dan guru besar UIN Bandung, IAIN Bandung waktu itu. Katanya begitu ya. Nah, itu tapi jangan diverifikasi, susah itu. Itu cerita dari mulut ke mulut dari para kiai. Itu sangat mutawatir. Nah, nah ya kan subhat ya. Jadi tidak boleh itu makan gaji. Tapi mungkin tidak ada yang bantah ya. Tapi waktu itu tidak ada yang bantah. Padahal kalau mau dibantah, Kiai Bisri Sansuri waktu wafat tuh kedudukannya sebagai anggota DPR MPR. Itu bukan gaji. Itu honorarium. Itu uang apa namanya kalau DPR ya? Oh, uang kehormatan katanya, bukan gaji. Barangkali itu. Jadi kayak begitu. Dan cerita yang kedua, Pak Idham Khalid tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU tahun 1984 di situ Bondo. Tapi begitu beliau datang di acara pembukaan, aplaus kepada beliau itu luar biasa. Tapi tidak bisa pidato pembukaan. Tapi diduga cabang-cabang dan wilayah masih apa namanya? Masih cinta. Nah, ada kekhawatiran muncul di kalangan intern NU dan juga di kalangan pemerintah, khawatir Pak Idham jadi lagi. Pak Idham jadi lagi itu dianggap akan mengganggu keinginan pemerintah untuk menjauhkan NU dari politik. Karena Pak Idham presiden partai P3 dan NU itu adalah P3 penyokong utama, dan pidato Pak Harto itu kan
NU harus menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik. Karena itu sumbu itu bertemu antara kemauan pemerintah yang ingin menjauhkan NU dari politik dan bertemu dengan keinginan intern NU yang tidak mau menjadikan kembali Pak Idham menjadi ketua umum. Ditemukanlah pola dan sistem pemilihan untuk ketua umum yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Ya kan? Jadi di situ bertemunya. Gus Dur terpilih dan ketika muktamar tahun 89 di Kerapyak Yogyakarta tidak dipakai sistem Ahlul Halli wal Aqdi. Dipakai sistem pemilihan langsung. Karena apa? Karena bila pemilihan menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi, khawatir dominasi Kiai As'ad Syamsul Arifin yang ketika itu mufarraqah dengan Gus Dur memiliki kekuatan legitimate untuk menentukan siapa-siapa Ahlul Halli wal Aqdi. Jadi dahsyat ya kan? Nah, jadi gitu. Nah, ketika pemilu setelah itu di mana lagi muktamar ya? Setelah ini nah, begitu di Cipasung karena hubungan Gus Dur dengan pemerintah juga tidak terlalu terganggu lah gitu. Juga tidak menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi, tapi menggunakan sistem pemilihan langsung. Nah, bacaan kita adalah ternyata NU itu begitu dikdaya. Walaupun dia harus melawan, bertentangan atau tidak seiring dengan kehendak kekuasaan. Anehnya sekarang baru mau jadi calon saja di tahun 2026 sudah didengung-dengungkan si ini didukung si ini didukung di sini. Jadi sebenarnya jadi kalau konsep administrasinya bernama dikdaya, pengelola administrasinya turun ke dikdayaannya. Nah, kan kayak begitu. Begitu Pak Jenderal. Jadi gimana tuh? Nah, Bapak sekalian, saya kira itu sekedar catatan pinggir saja, dan kita semua tahu kita menginginkan NU itu, ini gagasan Mas Heri Azumi tadi luar biasa itu, kita harus menjadi pemimpin Sunni dunia ya. Bapak sekalian, problem kita itu memang soal identifikasi Indonesia itu. Pak Fuad yang sering ke Timur Tengah misalnya gini, kalau kita terbang ke Teheran itu kan Pak ya, begitu mau mendarat di Bandara Teheran, pramugari itu akan bilang begini, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Ayatullah Ruhollah Khomeini Teheran. Kepada para penumpang diharapkan menyesuaikan diri. Ini adalah ibu kota, apa namanya? Bukan, ibu kota negara Islam, Republik Islam. Itu mau yang potongan kayak apa, bule segala macam, mendadak sontak mengeluarkan kerudung dari tasnya untuk pakai. Iya gitu ya, betul kan? Pakai begitu. Nah, begitu kita misalnya mendengar Ali Khamenei, itu pikiran kita, Ali Khamenei adalah pemimpin negara Islam dan Islamnya Syiah. Atau begitu kita mendengar Vladimir Putin, kita akan terus mengidentifikasi otak kita untuk mengatakan Vladimir Putin adalah pemimpin negara komunis bernama Rusia dan dia juga komunis. Begitu kita mendengar Kim Jong-un, identifikasi kita juga akan langsung tertuju kepada seorang pemimpin Korea Utara yang negaranya adalah komunis. Begitu kita dengar Muhammad bin Salman, identifikasi pikiran kita selalu tertuju dia pemimpin Saudi Arabia dan negaranya Islam dan Wahabi. Sekarang kalau kita dengar Prabowo Subianto, identifikasinya apa begitu? Padahal Indonesia itu
penduduknya mayoritas Islam. Dari mayoritas Islam itu ada organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menguasai faham keagamaan Indonesia, tapi tidak muncul sebagai pola identifikasi keindonesiaan. Pengantarnya itu tadi yang menarik. Apa itu? Sampai ke Prabowo itu identifikasinya apa? Kan kayak begitu. Padahal kita tahu NU lambangnya bola dunia. Kata pencetus lambang itu dan didengungkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Maksum, NU itu lambangnya bola dunia. Karena itu warga NU harus mampu mengelilingi dunia. Kita harus banyak piknik. Ya kan? Banyak piknik, jangan kayak Kurnia Permana itu tinggal di Bandung, cuman ke Jakarta lagi, ke Ciambulit lagi, aduh, ya jalan piknik lah kemana-mana, gitu kan? Makanya namanya Tali Buana. Terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan pasca Munas Konbes nanti kita akan diskusi kembali di awal Juli mungkin. Apa? Kalian pertanyaan sebelah nanya, sebenarnya Tali Buana ini banomnya NU atau apa? Karena kalau statusnya bukan, apa bedanya dengan Romli-Romli yang ada di Muktamar? Romli elit, ini kanalisasi. Ini provokasi. Romli ini kalau rapat jauh lebih representatif. Kalau menteri datang, menteri senior Golkar datang. Iya. Romli terorganisasi, organize. Jangan dijawab Bang. Iya, itu nggak perlu dijawab, memang sudah tahu semua kita lah. Sudah tahu kita semua lah. Ya. Ini Romli bersertifikat. Gitu. Jadi pokoknya nanti Mas Hayid akan mengeluarkan sertifikasi mengenai peserta pertemuan ini dengan judul sebagai diskusan atau sebagai seminari, orang ahli seminar. Yang Munas. Yang dari wilayah ini. Nah, itu gampang. Ya, begitu. Ya, begitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi di awal awal Juli nanti. Insya Allah banyaklah teman-teman yang ingin hadir di sini untuk ketemu kita di tempat yang sederhana ini. Ya, dan teman-teman wilayah boleh ya Pak Ilyas, kita undang teman-teman wilayah lagi. Tadi yang tidak bisa hadir karena merasa mengusulkan harus hari libur katanya biar bisa langsung. Dan rupanya banyak wilayah juga yang belum dapat undangan Munas Konbes ini. Gitu. Apa? Tapi panitia gitu ya. Begitu ya. Nanti dulu dong, tutup dulu sebentar. Waduh, ini luar biasa emang kalau baik, kita tutup ya dengan doa. Monggo. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya qadiyal haja li hajati qaumis wa mu'tamar Nahdlatul Ulama. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya muhillal mushkilat, ya mujibah da'wat, ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.